Halo Sobat Hima, dimanapun kalian berada yang mendengarkan podcast ini, saya Fajar Fatur Rahman menemani kalian dalam episode 1 Mapres Mahasiswa Berprestasi. Kali ini saya ditemani oleh Kang Alik Fatur Rahman yang kemarin telah menjuarai lomba solo vokal dari Universitas Veteran Jakarta. Nah, bagaimana Kang Alik? Apakah sudah gabung dengan saya di sini? Oke, siap saya bergabung Kang Fajar. Oke, Kang Alik, silahkan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, nama, asal, nomor WA, IG atau apalah, biar orang-orang bisa stalking gitu. Nah. Oke, siap. Terima kasih Kang Fajar. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Alik Fatur Rahman. Mungkin kuliahnya sudah pada tahu ya di Stikes Budi Luhur Cimahi. Iya. Prodinya yang saya banggakan yaitu Prodi D3 Keperawatan. Nah, oke, untuk asalnya mungkin saya dari Kampung Tanjung Garabak, apakah tahu? Tidak tahu. Tahunya cuma Ciparai atau Majalaya doang, Kang Alik. Ya, tidak jauh lah dari Ciparai. Mungkin dari Ciparai sekitar 30 menitan ke rumah. Oke, nah berarti buat teman-teman sobat-sobat Hima semua yang pengen kenalan sama Kang Alik lebih jauh, boleh langsung ke Ciparai atau ke Majalaya ya Kang Alik ya? Boleh atau boleh IG-nya mungkin di-spill Kang Alik? Oke, baik. Mungkin untuk IG-nya nanti kalian bisa cari di alik_ftr ya. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan kita nih Kang Alik. Kan kemarin Kang Alik sudah menjuarai, lebih tepatnya juara 2 solo vokal yang diselenggarakan oleh Universitas Veteran Jakarta. Itu sangat diapresiasi sekali oleh kita semua. Tepuk tangan dulu ya. Alhamdulillah banget tuh. Nah, apa sih Kang Alik yang memotivasi Kang Alik untuk mengikuti lomba tersebut? Apa sih gitu motivasinya? Motivasinya gitu ya? Iya, dorongannya gitu. Oke, kalau ditanya motivasi mungkin salah satunya saya pengen berprestasi gitu ya. Oke, yang pertama berprestasi. Soalnya saya sadar gitu bahwa berprestasi di akademik itu susah ya. Iya, sulit banget. Ya, susah, salah satunya kan saya kurang gitu di situ. Nah, saya ingin mencoba jalur yang lain gitu, jalur non akademik. Dan alhamdulillah ternyata di non akademik itu banyak jalan lain ternyata ya untuk mencapai prestasi-prestasi yang betul. Mungkin orang lain nggak ngeh atau nggak expect gitu ke arah sana. Cuma kita dengan cara mencoba, dengan cara berani coba, kita bisa mungkin ya kayak gitu Alik ya. Oke. Nah, kan tadi berprestasi. Nah, emang Kang Alik selama kuliah di Stikes Budi Luhur ini di Prodi D3 Keperawatan nilainya gimana nih? Apakah aman-aman saja atau naik turun atau gimana, mood gitu atau gimana tak? Ya, kalau ditanya nilai ya sudah pasti jelas. Kado tahu ya? Iya. Ya, tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek gitu ya. Di tengah-tengah aja gitu kan. Nggak turun, nggak anjlok, nggak naik, nggak turun gitu tak. Ya, tapi yang penting di tengah-tengah dan aman gitu. Aman. Oke. Nah, apa sih yang lagu Kang Alik yang dibawakan pada saat lomba? Terus apakah itu penampilannya sudah maksimal pada saat itu? Oke. Kalau misalnya lagu yang kemarin saya bawa itu karena saya soft skill-nya di bidang nasid gitu ya. Nah, jadi lagu yang saya bawakan itu yaitu lagu nasid. Mungkin kalau anak-anak Stikes beberapa ada yang tahu ya lagu Kojo Muhasabah Cinta. Oke. Muhasabah Cinta lagunya. Nah, coba Kang Alik boleh nggak dinyanyikan di podcast ini gitu biar teman-teman semua mendengarkan merdunya suara Kang Alik gitu lah. Yang membuat juri-juri terpesona pada saat menilai gitu. Oke. Gimana Kang Alik? Oke, bisa insyaallah. Langsung saja ini? Boleh. Langsung ref atau boleh dari mana gitu? Ya. Dari awal boleh. Langsung dari ref aja ya? Boleh. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir bercikir di kidung doaku, sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Masya Allah, adem banget gitu kan. Ngedengarnya tuh kayak terpesona, makanya kayak kenapa juri-juri bisa menilai sampai juara 2 mungkin ya, karena saking terpesonanya sama suara merdunya Kang Alik. Wah,
Keren. Alhamdulillah. Apakah itu sudah biasa terlatih gitu atau emang hobinya nyanyi gitu kali? Kalau misalnya terlatih itu kan sebenarnya saya jarang latihan kalau nyanyi gitu ya. Mungkin dari hobi ya. Dari hobi kalau dari dulu sebelum pandemi kan sering ngisi-ngisi gitu ya di acara nikahan gitu kadang-kadang gitu juga. Nah cuman kan kalau sekarang nggak ada ya gitu ya. Ya jarang-jarang ya. Jadi sebenarnya udah jarang lagi nyanyi tuh. Cuman pas ada lomba ini nyoba lagi gitu. Memaksimalkan lah ya. Memaksimalkan sambil coba-coba gitu kan, siapa tahu menang dan ternyata alhamdulillah Allah kasih takdir yang terbaik yaitu juara 2 gitu kan. Sangat-sangat di luar ekspektasi Kang Alik atau bahkan di luar ekspektasi teman-teman 1D3 keperawatan malahan ya, sampai kagum banget sama Kang Alik. Nah, Kang Alik lalu Kang Alik tuh ikut organisasi apa sih di Stikes Budi Luhur ini? Oke, mungkin saya ikut organisasinya lebih ke keagamaan ya, yaitu di UKMI. UKMI. Unit Kegiatan Mahasiswa Islam. Oke, Islami banget ya, Alik. Makanya kayak bisa ngelatih suara untuk khususnya di nasyid gitu kan. Ya. Mungkin salah satunya join ke UKMI ini ya, Kang Alik ya. Betul. Nah, buat Kang Alik sendiri nih, organisasi itu penting atau enggak gitu selama kuliah, atau malah ngeganggu kuliah dengan kita ikut organisasi itu gitu? Oke. Menurut saya organisasi itu sangat penting ya. Penting. Sangat penting. Oke, penting. Karena kalau kita ngembangin hanya akademiknya saja itu kurang menurut saya. Oke. Di organisasi itu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat, salah satunya cara berorganisasi yaitu kebersamaan, solidaritas ya. Solidaritas. Iya. Apalagi yang bisa didapat? Cara bagaimana kita menilai orang ini tuh gini, orang ini tuh gini kan adanya di organisasi gitu ya. Oke, kali. Terus kan kalau misalnya sesuai apa yang kita bisa gitu di organisasi, seperti ada orang-orang yang punya skill di fotografi gitu kan ya. Betul. Ada punya skill di perdataan. Di organisasi itu sangat dibutuhkan gitu. Oke. Dan malah bisa dilatih ya. Dengan kita ikut organisasi. Mungkin capek ada, cuma sepadan ya Kang Alik. Karena kita sama-sama lah join di organisasi. Kang Alik di UKMI, saya di HIMA gitu kan. Jadi kita sama-sama punya tujuan mungkinnya dengan adanya organisasi ini, bagaimana diri kita jauh lebih baik mungkin ya. Ya betul. Gitu Kang Alik ya. Kan tadi Kang Alik bilang kita tidak harus fokus di akademiknya aja. Nah, tujuan Kang Alik kuliah ini untuk mendapatkan nilai yang tinggi atau mendapatkan soft skill yang ada di kuliah gitu, yang bisa didapatkan di kuliah dan nanti bisa diimplementasikan ketika Kang Alik kerja. Oke, baik. Apa tah? Kalau tujuan dari kuliah itu sebenarnya nilai itu perlu. Ya. Cuman nilai itu tidak bisa menentukan soft skill gitu, karena menurut saya itu ya. Ya, kalau misalnya untuk nilai itu sangat penting menurut saya ya. Tapi kan kalau di dunia kerja itu tidak hanya sebatas nilai gitu ya. Betul banget Kang Alik. Yang dibutuhkan itu kan lebih ke soft skillnya gitu. Soft skill. Oke. Pengetahuan itu perlu, tapi pengalaman lebih perlu. Oke, sip Kang Alik, mantap. Nah, terus kan kalau misalnya kita join organisasi, otomatis banyak waktu yang kepotong buat belajar gitu kan. Bahkan ada juga yang sampai dibilang istilahnya dia sibuk organisasi sampai tugas kelompok juga nggak ngerjain, banyaknya gitu ya. Itu persepsi orang-orang. Nah, bagaimana cara Kang Alik untuk menstabilkan itu semua gitu, antara organisasi dan juga akademisi gitu, akademik? Oke, mungkin kalau ditanya seperti tadi ya, ada salah seorang yang terlalu fokus terhadap organisasi, sampai lupa akademik. Mungkin salah satu dari saya itu. Secara tidak langsung gitu. Tapi kalau misalnya ditanyakan untuk menstabilkan itu seperti apa gitu ya, mungkin salah satunya kita tahu memanage waktunya gitu. Memanage waktu mana yang harus prioritas ya, skala prioritas. Kalau organisasi kan di luar dari pembelajaran gitu ya. Jadi bisa lah gitu sambil gitu. Keren banget Kang Alik ya. Semoga kedepannya Kang Alik jauh lebih
banyak lagi prestasinya. Amin. Cakupannya juga mungkin yang tadinya nasional, mungkin nanti internasional, se-Asia Tenggara, bahkan satu dunia gitu ya, insya Allah. Nah, Kang Alik, ada yang ingin disampaikan nggak kepada teman-teman atau sobat-sobat Hima yang mendengarkan podcast ini untuk menambah motivasi pada dirinya agar jauh lebih baik lagi? Oke, kalau ditanya tentang motivasi ya Kang Fajar, Iya. mungkin saya motivasinya lebih ke anak muda ya, soalnya saya termasuk anak muda gitu. Mungkin di anak muda ya, tentang anak muda itu terlalu kita itu selalu merasakan insecure gitu kan. Oke. Merasa lemah. Gitu. Merasa bersedih. Apalagi yang paling sering itu di insecure ya Kang Fajar. Iya, betul. Insecure. Salah satunya kan kalau misalnya kita lihat kita lagi ngobrolin tentang prestasi ya gitu ya. Kadang kalau lihat orang lain itu berprestasi, kita tuh serasa pesimis gitu ya. Karena saking apa ya? Mungkin merasa diri kita tuh paling buruk di antara orang-orang yang lain. Gitu, bener. Kadang merasa lemah gitu kan. Iya. Berarti dengan apa gitu kan, anak muda itu sering banyak masalah gitu. Kadang ada masalah keuangan, kadang ada masalah percintaan yang paling penting. Ya, bukan yang paling penting sih. Betul. Emang itu godaannya kan? Ya, benar godaan dari anak muda biasanya ke arah cinta. Iya, harta, tahta, wanita. Mungkin motivasi dalam diri gitu ya. Ya. Kadang terbersit gitu ketika saya scroll IG gitu ya. Iya. Langsung kan ada ayat tuh di sana tuh dijelaskan tentang surat Ali Imran ayat 139 Kang Fajar. Apa tah bunyinya gimana? Nah, bunyinya itu seperti ini Kang Fajar. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Oke. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Oke. Poin pentingnya berarti kita harus beriman agar kita merasakan nikmat dari Allah gitu. Agar kita bersyukur gitu dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin gitu ya Kang? Ya, benar sekali Kang Fajar. Ya. Itu Sobat Hima motivasi yang diberikan Kang Alik. Jadi poin penting dari Kang Alik yang diberikan adalah bagaimana cara kita bisa bersyukur. Dengan kita bersyukur kita akan memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita semaksimal mungkin. Ya, gitu Kang Alik ya? Oke, seperti itu Kang Fajar. Sangat semoga motivasi dari Kang Alik ini memotivasi sobat-sobat Hima semua yang ada dimanapun. Semoga memotivasi Kang Alik. Kita jargon dulu mungkin ya. Kalau saya bilang Hima D3 Keperawatan, Kang Alik dan saya jawab bersama pasti bisa. Oke, sangat bagus. 1, 2, 3. Hima D3 Keperawatan bersama pasti bisa. Oke, sampai jumpa di Hima Podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Kang Alik. Ya.